Halo kakak, ketemu lagi dengan saya, di mana dalam kesempatan kali ini dalam mata kuliah Game Application Development. Dengan materi pada minggu ini adalah desain game. Pertama, materi kali ini diawali dengan definisi dari game designer. Kita bisa melihat di sini bahwa game designer itu sama halnya seperti desainer grafik atau desainer industri ataupun arsitek. Game designer juga dapat memiliki skill sebagai programmer, visual designer, ataupun project manager. Walaupun kadang game designer ini juga berperan sebagai pembuat game itu sendiri. Atau yang definisi yang ketiga, seorang game designer bisa jadi bekerja sendiri ataupun menjadi bagian dari sebuah tim yang besar. Seorang game designer bisa membuat game kartu ataupun social games, video games, atau game-game yang lainnya. Jadi, fokus dari game designer adalah mendesain gameplay, mendesain aturan dan struktur yang dapat menghasilkan pengalaman untuk para pemain game nantinya. Game design skema juga ada beberapa. Contohnya yang pertama adalah ada beberapa definisi untuk ini. Misalnya terdiri dari rule, play, dan culture, di mana rule itu adalah berisi desain dari skema yang fokus pada logik dan matematika dari sebuah game. Kemudian ada play, di sini berisi pengalaman sosial dan representasi dari skema desain game itu sendiri, yang mendasari pemain game berpartisipasi dengan pemain lain di dalam game ini, di dalam game yang dibuat. Sementara culture berisi konteks dari desain game itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa rule itu adalah organisasi dari sistem yang didesain, kemudian play adalah pengalaman pengguna dari sistem, dan culture adalah konteks yang terkait dengan lingkungan dan kebiasaan dari sistem. Dalam mengembangkan sebuah game, ada beberapa fase yang harus dilalui oleh pengembang game itu sendiri. Yang pertama adalah development concept, di mana di sini adalah pendefinisian dari konsep yang akan dibuat untuk game. Kemudian ada pre-production, di sini biasanya ada survei ataupun meminta pendapat ahli ataupun uji material, sehingga nanti data-data yang diperlukan untuk fase selanjutnya dapat didapatkan pada tahap pre-production ini. Kemudian ada prototyping. Fase ini adalah biasanya pembuat game membuat mock-up untuk kemudian ditunjukkan kepada user maupun calon user dari pasar yang akan dibidik oleh pembuat game. Sehingga pada fase ini mock-up yang ditunjukkan akan beberapa kali direvisi untuk kemudian sesuai dengan keinginan dari user maupun memenuhi pangsa pasar yang dibidik. Kemudian setelah itu lengkap, maka masuk ke dalam fase produksi, di mana semuanya dibuat, programmingnya, pergerakan karakter secara lebih detail. Kemudian ada proses launching, di mana dalam launching ini ada beberapa fase juga, yaitu fase alpha, beta, dan gold. Di mana alpha itu kondisinya adalah bisa dimainkan walaupun ada beberapa aset yang hilang atau belum dibuat. Kemudian ada beta launching, di mana sudah berisi semua aset, namun lebih fokus pada mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul. Kemudian ada gold,
Di sini fase adalah siap untuk dirilis di pasaran. Tentu saja dalam mengembangkan game diperlukan dokumentasi. Ada beberapa dokumentasi dalam pengembangan game, yaitu konsep doc, di mana ini berisi dokumentasi tentang konsep dari game yang akan dibuat. Kemudian ada bibles, di situ berisi untuk karakternya seperti apa, desain karakternya seperti apa, setting gamenya seperti apa, atau bahkan jika misalnya itu gamenya berupa puzzle, bagaimana desain puzzle-nya. Kemudian ada flowchart, ada konsep art, jadi bagaimana nanti konsep artnya. Kemudian ada storyboard, kemudian skrip dari dialog yang akan digunakan. Kemudian ada dokumen desain yang biasa dipanggil dengan dokumen game script. Kemudian ada beberapa dokumen tambahan yang bisa dibuat oleh pengembang game. Yang pertama yaitu technical spec. Ini seperti dokumen teknis ya, bagaimana pemrograman di dalam game itu dan bagaimana fungsi-fungsinya lulus uji atau tidak oleh developer itu sendiri, dan berbagai hal yang terkait dengan dokumen teknis pengembangannya. Kemudian ada juga dokumen jadwal untuk menyelesaikan sebuah project game. Jadi di situ ada batasan-batasan atau milestone waktu yang perlu ditempuh oleh pengembang game untuk dipenuhi. Kemudian ada dokumen budget, misalnya bagaimana pembuatan ini memerlukan dana seberapa. Kemudian ada marketing plan, pangsa pasar mana yang akan dibidik oleh game kita. Kemudian adalah test plan. Test plan ini terkait dengan seperti tadi, apakah itu akan dites oleh tim testing sendiri atau ketika proses beta launching. Step dari membuat konsep itu sendiri, kita harus mencoba untuk memahami bagaimana membuat konsepnya. Yang pertama adalah game seperti apa yang ingin kita buat. Jadi ini bisa dimulai dengan misalnya membuat 1-3 kalimat yang menjadi sejenis rangkuman dari game yang akan dibuat. Kemudian ada karakternya seperti apa secara umum saja. Kemudian mencoba mendefinisikan major challenge atau tantangan yang utama dari game yang kita buat agar pemain nantinya merasa tertantang untuk memainkan game yang kita buat. Kemudian perlu untuk didefinisikan berikutnya adalah game ini untuk siapa? Perlu untuk mendefinisikan umur atau generasi dari player atau pemain game yang akan kita buat, kemudian gender, female or male, kemudian ada type of gamer, seperti apa kebiasaan pemain yang ingin kita bidik dari game yang kita kembangkan. Kemudian apakah game ini ditujukan untuk mencari pendapatan atau untuk pendidikan. Kemudian kita bisa mendefinisikan celah pasar yang dapat kita bidik untuk game kita. Berikutnya adalah kita harus bisa menjawab pertanyaan kenapa game ini bisa menghibur. Lalu kita bisa mendefinisikan bagaimana agar game kita bisa menghibur. Kemudian bagaimana agar pemain dapat merasakan menyenangkan dan bermain. Kemudian bagaimana agar pemain game dapat menikmati tantangan yang diberikan. Kemudian fantasi yang ada di situ seperti apa. Kemudian apakah ini bisa membuat pemain untuk melarikan diri dari kehidupan nyata sesaat. Kemudian apakah ini juga bisa memicu adrenalin, ataupun apakah bisa membuat diri menjadi lebih refreshing dari sebelumnya. Berikutnya juga harus bisa menjawab kenapa game yang kita buat bisa menghibur,
Apa yang membuat itu menarik? Apa yang membuat game kita spesial? Apa yang membuat orang untuk selalu terikat dengan game kita? Ini juga perlu dipikirkan. Berikutnya adalah tentang genre. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk menghibur, mengajar, atau pelatihan, kemudian informasi, promosi atau marketing, atau untuk merekrut seseorang dengan spesifikasi tertentu, ataupun dapat juga digunakan untuk membangun komunitas. Berikutnya adalah penentuan platform. Platform bisa memilih mobile, web, desktop atau konsol, online, dan tools apa yang akan kita gunakan. Itu seperti mungkin game engine seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya kita juga perlu untuk mengetahui survei-survei mengenai platform ini. Misalnya contoh survei yang ada di sini. Jadi kalau di sini kita bisa lihat untuk game di konsol, maka action lebih digemari dibandingkan game sport. Sedangkan untuk computer games, strategi lebih digemari dibandingkan family and kids game. Berikutnya perlu mendefinisikan player's role. Pemain game ini sendiri akan memerankan sebagai siapa? Karakter siapa yang akan dia perankan? Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemain game ini sendiri? Itu perlu untuk dipikirkan dalam mendesain konsep game. Kemudian perlu juga untuk mendesain core gameplay. Misalnya seperti apakah di situ ada kendala fisik dari pemain di dalam game itu, atau mungkin misalkan ada musuh yang membuat adrenalin pemain itu tertantang, atau misalnya ada beberapa musuh yang harus dikalahkan oleh pemain sehingga pemain bisa merasa bahwa dirinya keren, atau mungkin bisa juga misalnya ada puzzle-puzzle yang harus diselesaikan oleh pemain. Setting ini mengenai lingkungan yang ada di dalam game yang akan dibuat. Misalkan apakah lingkungan yang dibuat akan seperti real life ya, realistik, atau fantasi, atau sci-fi. Sci-fi ini fiksi. Itu perlu ditentukan di tahapan ini. Kemudian bisa juga kita pikirkan kira-kira lokasinya akan ada di mana. Misalkan kita akan membuat sebuah game strategi tentang samurai, tentu saja lokasinya harus Jepang. Kemudian kira-kira ini waktunya pada tahun berapa? Misalkan kalau misalnya game yang akan kita buat adalah pada saat perang salib, maka kita dapat menentukan bahwa tahun berlangsungnya game ini adalah pada saat perang salib. Game Design Document atau GDD. Jadi kalau membuat dokumen dari desain game, tidak seperti kalau kita membuat dokumen untuk kuliah, di mana di situ biasanya template-nya kaku, tidak ada background atau lucu-lucuan atau sesuatu gambar yang menarik. Jadi ini berbeda kalau untuk game. Kalau untuk game kita wajib mendesain background dari dokumen kita sebaik mungkin, terutama kalau misalkan kita sedang mengajukan proposal pembuatan game untuk didanai oleh sebuah perusahaan atau startup yang mencari bakat. Di dalam dokumen desain game juga terdapat desain mengenai karakter-karakter yang akan muncul dalam game kita. Contohnya seperti gambar di samping ini. Kita dapat mendefinisikan dari karakter yang akan muncul di dalam game kita. Definisinya bisa meliputi
peran dia di dalam game ataupun pose dia dari berbagai sisi, sehingga terbayang bagaimana karakter yang akan ada dalam game yang akan dibuat. Berikutnya adalah desain dari lingkungan ataupun dunia yang ada dalam game kita. Secara general, jadi secara umum saja, tidak perlu terlalu detail dulu, namun cukup memberikan gambaran lingkungan ataupun dunia dari game yang akan kita buat. Termasuk jika game yang kita buat nanti ada beberapa level. Maka perlu juga dijelaskan secara umum, misalkan level pertama lingkungan atau world-nya seperti apa, dan level kedua lingkungan atau world yang akan ada di game kita itu seperti apa. Kemudian perlu membuat yang namanya flowboard. Jadi flowboard ini adalah gabungan dari flowchart dan storyboard. Jadi di situ ada urutan proses yang akan kita jalani, namun juga ada bagian dari story dari game kita. Misalkan seperti ini, di sini ada urutan apa saja yang harus dijalani oleh pemain nantinya, namun juga ada kondisi dari story-nya. Misalnya di sini jika pemain kalah dengan nilai yang kurang tinggi, atau di sini pemain kalah dengan skor yang tinggi. Jadi ini adalah untuk mempermudah memahami menu-menu yang ada di dalam game terkait dengan story dari game yang akan kita buat. Kemudian perlu juga untuk memikirkan story dan level progression dokumen, di mana di sini menceritakan story yang ada dalam game kita untuk setiap levelnya dan perkembangan dari antara level yang satu dengan lainnya. Kemudian ada lagi adalah game script yang menjadi dasar bagi programmer untuk mengembangkan desain game yang kita buat. Di sini ada quote yang menarik. As a good rule of thumb, the game script should enable you to play the game. Jadi game yang dibuat harus bisa dimainkan. Jangan terlalu sulit ataupun terlalu mudah sehingga tidak ada tantangannya. That is, it should specify the rules of play in enough detail that you could. Jadi sebisa mungkin agar itu bisa diimplementasikan, kita mencoba mendefinisikan lebih detail agar dapat mudah dimengerti orang lain yang ada dalam tim kita ataupun tim lain yang nantinya akan mengimplementasikan game kita. In theory, play the game without the use of a computer. Jadi sebisa mungkin kita bisa menggambarkan desain dari game kita tanpa terlebih dahulu mengimplementasikannya secara lebih detail. Walaupun nantinya pada implementasinya mungkin akan ada banyak celah yang kemudian kita baru terpikir. Nah, sebisa mungkin pada tahapan ini celah itu tidak terlalu banyak. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang gamifikasi. Sekian untuk materi hari ini, semoga dapat dimengerti. Sampai ketemu lagi.